bukan berarti kalau mohon maaf kalau dia anak jalanan yang berkaitan dengan mungkin orang yang dekat dengan lingkungan kriminal misalnya. Kemudian mindsetnya adalah ya sudah proses saja. Nanti kalau dia memang tidak terbukti, dia tinggal buktikan kok di pengadilan. Nah, tapi orang tersebut sudah diproses hukum, sudah dikenai tindakan-tindakan, penangkapan, penahanan, mungkin penangkapan juga dilakukan di depan mata kepala orang tua atau keluarga mereka. Bagaimana hal itu bisa kemudian dihilangkan begitu saja? Jangan sampai nanti ada pameo di luar ketika dibutuhkan untuk mengungkap satu kasus, CCTV hilang terus nih. Jangan-jangan begitu kan? Rusak atau hilang. Kemunculan sosok politikus Deddy Mulyadi ini berdampak nggak sih Bang? Kira-kira Bang? Sebenarnya Abang bisa menjawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Nah, jika pekan lalu kita bahas terkait Peggy yang dibebaskan terkait kasus Vina Cirebon. Nah, kali ini kami akan mengupdate kembali terkait kasus Vina Cirebon yang mana Pengadilan Negeri atau PN Cirebon telah menyiapkan PK peninjauan kembali terkait kasus Vina Cirebon. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang tentu saja sudah tidak asing lagi di Forum Keadilan TV. Beliau adalah seorang ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Abangda Heri Firmansyah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat-sehat Bang. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Makasih Bang udah mau hadir. Terima kasih undangannya Bang Darwin. Gimana Senang. Bang? Lagi sibuk apa? Iya, paling ada kegiatan menguji seperti biasa lah ya. Kemudian juga Kampus karena saya ya? lawyer ya, karena saya lawyer kadang ada beberapa perkara yang harus kita tangani di kantor. Yang penting sehat terus ya Bang. Amin, doa yang sama buat Abang dah. Bang, ini kan terkait peninjauan kembali itu ya, yang udah disiapkan oleh PN Cirebon, bahkan katanya udah menyiapkan 3 hakim nih. Gitu ya, dan direncanakan hari Rabu 17 Juli ini, tapi ternyata mundur ke 24 Juli, Rabu pekan mendatang. Bagaimana Abang melihatnya PK ini Bang? Ya, kalau kita melihat dari perspektifnya teori, memang itu kan diatur ya di dalam pasal 263 sampai 269 KUHP. Maka itu sesungguhnya adalah hak hukum dari setiap orang warga negara Indonesia untuk kemudian bisa mengajukan peninjauan kembali. Tentunya yang harus diperhatikan adalah adanya legal standing, kemudian juga alasan untuk mengajukan PK-nya apa. Karena ada beberapa alasan Bang Darwin. Apakah karena dianggap putusan hakim itu punya kekeliruan? Tentunya berarti putusan yang tingkat sebelumnya ya, sebelum PK ini diajukan. Atau ada putusan yang kemudian poinnya saling bertentangan. Yang kemarin misalnya terbukti ternyata dianggap sekarang tidak terbukti. Atau ada novum. Nah, ini yang mungkin lagi akan kita banyak diskusikan nantinya ya dalam diskusi malam ini ya. Bicara tentang bukti baru. Nah, bukti baru apa yang kemudian sebenarnya kalau semua itu dipertimbangkan akan bisa merubah isi putusan sebelumnya. Nah, ini kan yang menurut saya perlu untuk diperhatikan ketika kita akan mengajukan peninjauan kembali. Karena jangan sampai pemikirannya peninjauan kembali ini hanya iseng-iseng berhadiah saja. Tapi tentu pasti ada goal setting yang ingin dicapai. Nah, tentunya kita akan melihat nanti apakah tim kuasa hukumnya dari Saka Tatal tadi bisa mengakomodir itu semua. Karena kalau kita lihat anginnya kan sedang baik-baiknya ya. Pasca arah yang positif lah ini. Betul, pasca dari putusan pra peradilan Peggy Setiawan, walaupun saya tidak mengatakan itu membebaskan ya, tapi kemudian ada hal yang dianulir dalam hal penetapan tersangka karena ada proses dalam hal hukum acara yang harusnya dilengkapi terlebih dahulu. Nah, ini kan jadi PR-nya
teman-teman Polda Jabar saat ini. Iya. Bahkan kalau kita mendengar isu yang terkini, kalau tidak salah ya, itu beberapa penyidiknya kemudian dilakukan pergantian. Dimutasi ya. Dimutasi ini dalam konteks apa ya? Untuk lebih profesional mungkin, karena catatan dari pra-peradilan kemarin kan lumayan banyak gitu. Jadi PR-nya Polda Jabar kemarin lumayan banyak untuk memenuhi hal itu gitu. Nah, berkaitan tadi sempat disinggung Saka Tatal ya Bang ya. Akankah PK ini membebaskan Saka Tatal, Bang? Saka Tatal kalau saya tidak salah bahkan sebenarnya posisi kan sudah bebas kan. Sebenarnya dia sudah bebas. Jadi sebenarnya kalau putusan PK itu kan kalaupun dia menghukum, kalaupun dalam konteks menghukum itu tidak boleh melebihi dari putusan yang sebelumnya. Nah, yang jadi soal adalah yang bersangkutan ini sudah menghirup udara segar kan. Nah, jadi sebenarnya mungkin yang dicari adalah upaya untuk memulihkan nama baiknya. Karena sudah terlanjur diproses kemarin secara hukum, mungkin sudah ada tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum yang dianggap itu merugikan kepentingan hukumnya Saka Tatal. Nah, saya nggak mau masuk terlalu jauh terkait dengan ada tidaknya kekerasan dan lain sebagainya, walaupun kalau tidak salah itu sempat juga dibicarakan di media kan. Nah, tapi kan dalam konteks ini yang perlu dibuktikan adalah apakah proses waktu itu memang menunjukkan bahwa si Saka Tatal ini adalah pelakunya, dia punya kesalahan di dalamnya sehingga dia harusnya bertanggung jawab dalam perkara itu atau tidak. Nah, jadi esensinya sekarang PK ini lebih mengarah ke sana sepertinya, Bang Darwin. Nah, terkait tadi Abang sempat singgung novum ya, bukti baru gitu ya. Kira-kira novum atau bukti baru apa yang dibutuhkan supaya Saka Tatal ini lepas dari jeratan hukum? Kira-kira bagaimana, Bang? Ya, tentu kita akan kembali ke masa di mana pada saat itu si Saka Tatal ditetapkan menjadi tersangka ya. Maka kan kita akan mengurai kronologinya. Apakah kemudian ada saksi yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa dia memang sebenarnya tidak terlibat. Mungkin bahkan dia tidak mengenal pelaku-pelaku yang kemudian saat ini sedang menjadi narapidana dalam proses dalam perkara yang sama. Jadi kita mungkin akan melihat itu dulu ya. Sehingga mungkin dimunculkan keterangan saksi. Ada juga mungkin keterangan ahli yang mendukung ke arah sana untuk memperkuat bahwa kalau ternyata ada keterangan dari seseorang yang bisa dikualifikasikan sebagai saksi melihat Saka Tatal misalnya tidak melakukan perbuatan itu atau di malam di mana perbuatan itu diduga dilakukan, dia tidak di tempat, kan begitu ya. Sama persis seperti kasusnya Peggy Setiawan kemarin, perdebatannya ketika dia ingin mengungkap kebenaran materialnya adalah Peggy pada saat itu posisinya tidak di tempat kejadian perkara. Kan begitu ya Bang ya. Nah, ini kan logika hukum yang sebenarnya logika manusia juga. Mungkinkah seseorang yang tidak di tempat kejadian perkara melakukan satu tindak pidana? Betul. Nah, sayangnya kan tidak ada bukti-bukti yang otentik lah, dalam artian bahwa ini evidence-nya sangat strong, sangat kuat dalam hal misalnya CCTV. Karena selama ini kita nggak pernah mendengar ada bukti-bukti itu. Nah, sehingga ini agak gelapnya di dalam proses mengurai kasus ini adalah tidak ada bukti yang sangat kuat untuk bisa disampaikan oleh para pihak, baik dari pihaknya yang diduga melakukan tindak pidana ataupun yang mengatakan bahwa engkau pelaku tindak pidana tadi. Maka dengan dasar ini saya kemudian memproses secara hukum tadi begitu. Apalagi hari ini ya di tengah era teknologi yang cukup pesat, agak mustahil nggak ada CCTV di sekitar kita, Bang. Ya, dan jangan sampai nanti ada pameo di luar ketika dibutuhkan untuk mengungkap satu kasus, CCTV hilang terus nih, jangan-jangan begitu kan? Rusak atau hilang gitu. Tapi bukan kita yang bilang itu netizen. Kita hanya menyuarakan ya podcast ini saja. Oke, Bang, ini terkait kan belakangan ada sosok politikus Deddy Mulyadi nih masuk di kasus apa proses hukumnya Vina Cirebon ini ya. Kira-kira Abang sebagai ahli hukum pidana gitu ya, ngelihat kemunculan sosok politikus Deddy Mulyadi ini berdampak nggak sih Bang, kira-kira Bang?
Sebenarnya abang bisa menjawab sendiri. Tapi kan harus abang yang menjawab karena abang bidangnya ini abang. Kalau ahli saya politik. bertanya ini. Abang ini yang saya tahu ahli politik ini kan. Nah, kalau kita ini kan bukan politik praktis ya, hanya tataran teori. Tapi mungkin saya nggak masuk ke sana. Benar tadi pernyataannya adalah apa korelasi ataupun katakanlah inputnya dari kehadiran politikus tadi, siapapun dia. Tapi dalam konteks ini saya melihat ya untuk exposure perkara, ya mau tidak mau, suka tidak suka, like or dislike kita katakan, itu pasti menguntungkan bagi orang yang ingin perkara ini memberikan atensi yang berdampak secara luas. Ya Bang ya. Tapi dalam konteks hukum, ya sebenarnya hukum nggak akan melihat itu. Yang hukum melihat adalah kebenaran materialnya saja. Jadi apapun yang dibicarakan di luar dari ruang persidangan itu nggak ada kekuatan pembuktian kalau kita sebut Bang. Jadi kalau itu tidak bernilai guna, ya mungkin saja populer di masyarakat, tapi tidak berarti bahwa itu akan berpengaruh langsung ketika terjadi proses persidangan. Hakim bisa abai terhadap hal itu. Karena bagi hakim bukan siapa mendukung siapa. Dan hakim tidak terpengaruh terhadap orang yang punya power sekalipun. Karena hakim independensinya diharapkan di sini. Kemandirian hakim itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Jadi kita bisa memilah-milih. Tapi tidak ada salahnya juga menurut saya ketika ada orang yang bernawaitu, ini bahasa agama, bernawaitu untuk membantu, ya, dan itu kemudian gayung bersambut dengan yang membutuhkan bantuan juga, ya kita sebagai orang luar saya rasa menahan diri juga untuk menyampaikan ya, tapi kita punya analisa sendiri lah. Tapi kalau saya dari pendekatan hukum mengatakan sekali lagi, tidak ada urusan mau siapapun yang menyuarakan itu. Yang penting itu adalah sebenarnya bagaimana berargumentasi secara hukum dengan bukti-bukti yang ada. Artinya dalam proses hukum sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ini politik ke sini masuk ya Bang ya. Ya, memang sekarang kan no viral, no justice gitu Bang. Tapi bukan berarti justice ini juga yang diharapkan. Kalau kita orang yang belajar hukum, ya memang yang kita perjuangkan adalah keadilan. Tapi kadang itu memang tidak mudah. Apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan? Dan apakah kemudian keadilan itu versinya kan bisa macam-macam. Ketika saya jadi hakim, saya memutuskan sesuatu, abang merasa dimenangkan, abang akan katakan, wah hakim ini luar biasa, adil betul dia. Tapi bagi pihak yang merasa dikalahkan, dirugikan kepentingan hukumnya, pasti kan secara manusiawi, naluriahnya akan mengatakan hal yang berbeda. Jadi itu hal yang biasa, sehingga sekali lagi, tidak ada korelasinya. Selama ini saya mengikuti katakanlah jalannya persidangan, proses penegakan hukum, ya seharusnya itu yang terjadi. Saya nggak tahu kalau faktor non teknis ya Pak. Kalau di hukum mungkin nggak ada korelasinya dan nggak berdampak gitu. Tapi untuk politik apalagi ada mobil kada Jawa Barat. Nah, ini bisa sesi kedua kita bicara. Mungkin itu nanti di topik lain kali ya. Betul. Saya punya analisa sendiri tapi rasa-rasanya saya nggak mau dianggap dalam tanda petik keluar dari keilmuan kita ya. Iya. Jangan Bang, jangan. Ini mancing-mancing boleh juga. Enggak, ini aja Bang, apa gimmick aja sebenarnya. Betul. Tapi memang kadang kasus-kasus hukum sekarang memang banyak yang demikian Bang. Jadi ya masyarakat tuh sudah tidak dianggap bukan orang yang tidak tahu lagi ilmunya. Mereka sekarang sudah banyak tahu trik and tipsnya untuk bagaimana kemudian memenangkan perkara, minimal perkara ini bisa diangkat dulu nih kasusnya. Nah ini kan jadi cara-cara semacam itu bisa saja digunakan gitu. Nah oke Bang, kita tinggalkan tokoh politikus tadi ya. Kita masuk kembali lagi ke kasus Vina. Kalau kita berkaca dari pekan lalu, walaupun tadi Abang menyebutnya bukan bebas ya, tapi katakanlah Peggy terlepas dari jerat hukum gitu ya. Nah pertanyaannya melalui PK yang akan dilangsungkan, sidang PK yang akan dilangsungkan Rabu pekan depan, kira-kira mungkin nggak ini akan menjadi lanjutan seperti pekan lalu, membebaskan para
tersangka dari jerat hukum juga, Bang? Ya. Prinsipnya pertanggungjawaban pidana itu individual sekali, Bang. Jadi dia tidak kemudian bergantung pada upaya hukum orang lain. Jadi hak itu harus diupayakan sendiri. Dan tentunya menurut saya kalau kita melihat konstruksi perkaranya yang mungkin melibatkan pasal 55 KUHP, ada istilahnya delending atau penyertaan yang dimaknai bahwa ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang, maka akan dilihat secara proporsional siapa melakukan apa. Nah, dengan dasar itulah rumusan katakanlah yang mudah untuk memahami hal itu, pertanggungjawaban pidananya nanti akan melekat ke masing-masing. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan tidak selalu, ya belum tentu gitu ya, satu tindakan hukum si A itu kemudian berdampak pada yang lain. Ya, karena bisa saja konstruksi dalam penanganan perkaranya bisa berbeda. Jangan-jangan yang ini memang terbukti, yang ini tidak terbukti. Dan itu harus diperjuangkan dahulu dia. Jadi tidak automatically ya, tidak secara otomatis kemudian itu berlaku bagi pihak lain gitu. Apalagi kalau dia tidak mengajukan misalnya. Nah, Bang, ini kita coba ngelihatnya dari keseluruhan ya kasus Pina ini. Ya udah bertahun-tahun, Bang, berlarut-larut ya. Artinya boleh dibilang sekarang nih memasuki babak baru, tapi setelah bertahun-tahun dia nggak lepas dari ini gitu ya, dari pengamatan banyak kalangan gitu, termasuk pengamat hukum dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata hukum, apa yang salah dalam perjalanan kasus Pina ini, Bang? Ya, prinsip kehati-hatian dalam proses pengungkapan perkara, profesionalisme itu harga mati, Bang. Ya, ibaratnya kalau nggak profesional adalah maut, ya kan sekarang ada film Ipar adalah maut kan. Jadi, kalau nggak profesional itu adalah maut, Bang, bagi pelaku, bagi penegak hukumnya itu Ipar adalah maut ya. Karena sekarang bisa diperadielkan kan. Jadi prosesnya panjang sekali. Ini pasca penetapan tersangka menjadi objek perluasan pra peradilan kan itu jadi menimbulkan persoalan sendiri dalam hasanah penegakan hukum acara pidana kan. Jadi menurut saya memang sangat mungkin ada peluang di mana karena kasus ini juga sudah ulang tahun yang ke-8. Jadi tahun. Sangat mungkin banyak bukti yang mungkin saja sudah sulit untuk dirangkai kembali gitu ya. Bahkan penyidik yang memproses di pelaksanaan kemarin penegakan hukum saat itu mungkin sudah tidak berposisi di situ. Nah, maka secara internal sangat mungkin ada hukum acara atau prosedural yang memang tidak dilaksanakan. Entah sengaja diabaikan atau memang kelalaian. Ini dua hal yang berbeda kan, Bang, dari perspektif hukum. Tapi intinya mungkin juga ini kira kita mengandai-andai ya. Kita nggak tahu kita apa yang terjadi 98 tahun yang lalu. Berpikir sederhana, mungkin kasus ini nggak akan sebesar ini impaknya. Maka dengan kata lain, kita ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada pemikiran yang menyederhanakan suatu proses penegakan hukum. Karena akibatnya adalah ini bukan hanya orang per orang yang harus bertanggung jawab nantinya. Tapi institusi yang kemudian marwahnya dipertaruhkan di sana. Nah, ini menurut saya pemikiran yang harus diluruskan dari awal, Bang. Bukan berarti kalau mohon maaf kalau dia anak jalanan yang berkaitan dengan mungkin orang yang dekat dengan lingkungan kriminal misalnya. Kemudian mindsetnya adalah ya sudah proses saja. Nanti kalau dia memang tidak terbukti, dia tinggal buktikan kok di pengadilan. Nah, tapi orang tersebut sudah di proses hukum, sudah dikenai tindakan-tindakan, penangkapan, penahanan, mungkin penangkapannya juga dilakukan di depan mata kepala orang tua atau keluarga mereka. Bagaimana hal itu bisa kemudian dihilangkan begitu saja? Bahkan dengan tidak perkataan maaf misalnya, atau tidak ada bentuk yang konkret seperti ganti kerugian. Mungkin kalau ganti rugi, tidak semua orang berpikir itu penting, tapi rehabilitasi
Iya. pemulihan nama baik, itu bagi semua orang penting, Bang. Karena ketika dia sudah berproses di pengadilan, keluarnya orang itu mungkin agak sulit untuk mendapatkan SKCK misal. Hal-hal yang simpel. Surat keterangan catatan kepolisian. Untuk jadi PNS. Itu bagi saya satu hal yang seharusnya memang diingatkan bahwa penegakan hukum ini harus dari hulu dan ke hilirnya harus semuanya baik. Benar-benar clear ya. Benar-benar clear. Kalau kita analogikan misalnya putusan itu ingin berkeadilan, maka penyidikannya harus dipastikan benar, penuntutannya benar, sampai putusan pengadilan juga benar. Mungkin yang kita sayangkan juga sama ini kan kita hanya fokus pada satu institusi. Padahal di putusan ini kan juga ada beberapa institusi lain yang terlibat. Jadi kalau kita mau fair enough ya, harusnya ini ada mekanisme check and balances dong di antara institusi atau instansi tadi. Kalau memang ini tidak layak, jangan dipaksakan. Maka itulah reminder awalnya kan untuk mengatakan jangan dulu. Ada proses bisa pengembalian perkara untuk dibenahi terlebih dahulu. Kalaupun tidak ada produk hukumnya. Kalau sudah dicari memang nggak bisa, maka tidak ada salahnya ada namanya produk hukum surat perintah penghentian penyidikan di kepolisian. Atau ada surat perintah penghentian penuntutan. Kalau itu sampai di tangan jaksa. Atau kalau di hakim ya putusannya bisa bebas, bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Itu bukan satu hal yang menurut saya tidak ada dasarnya juga. Hukum memberikan peluang kok untuk itu. Ya tinggal bagaimana ya komunikasi mungkin Bang, koordinasi antar lini. Jangankan kita bicara antar instansi. Di satu instansi saja. Mungkin antar divisi aja bisa. Ya, jangan-jangan itu. Bagian yang ini kemudian melimpahkan ke yang lain, tapi tidak clean and clear. Betul. Sehingga dimanifestasikan sesuai dengan pandangan dan pemikirannya dia. Nah, ini yang celaka menurut saya. Nah Bang, ini kan kita udah mulai masuk ke ini pertanyaan terakhir nih Bang. Artinya kan apa ya? Dalam konteks kasus Pina ini menjadi sebuah presiden buruk ya terhadap aparat penegak hukum kita gitu ya. Dan ini adalah momentum untuk kembali memperbaiki kesalahan yang lalu gitu ya. Nah, terakhir Bang, menuju ke PK yang akan dilangsungkan pekan depan, kira-kira ada hal apa yang dapat Abang sampaikan agar PK tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak gitu. Sehingga PK tersebut bisa menjadi sesuatu yang menciptakan hal-hal yang positif lah, melahirkan hal-hal baru yang positif. Ya, argumentasi hukum itu harus kemudian dipadankan agar bisa ada nilai tadi. Adalah dengan cara buktinya juga disertakan. Akan jauh lebih baik kita akan melihat hal itu dari segi bahwa ketika ada putusan, memang putusan itu ada pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang memang didasarkan pada kebenaran materialnya. Nah, jadi ini juga sarana sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa ketika mereka berproses di satu tahapan atau tingkatan dari persidangan, katakanlah di pengadilan negeri dinyatakan bersalah, ternyata itu bukan kiamat Bang, itu belum kiamat, itu bukan akhir dari segalanya. Mereka masih punya beberapa fase untuk bisa membuktikan bahwa mereka memang tidak bersalah, walaupun itu sudah takes time mungkin, orangnya sudah ditahan dari saya katakan, bahkan sudah diketok palu di pengadilan sebelumnya bersalah sehingga harus jadi sementara narapidana. Nah, ini ungkapan kita tadi untuk memberikan semangat dan juga pengetahuan hukum bahwa hak hukum itu masih banyak jenisnya. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. PK itu masuk dalam kaidah upaya hukum luar biasa. Ya. Nah, sehingga hakim pun ataupun aparat penegak hukum manapun, bukan hanya hakim, polisi, jaksa, adalah manusia biasa. Bisa saja melakukan kesalahan. Maka ada upaya korektif
terhadap tindakan-tindakan itu. Kemarin Peggy sudah men-challenge itu di pra-peradilan, Bang. Dan kebetulan dimenangkan, ya kan? Sehingga status tersangkanya sementara ini berhenti. Walaupun ada perdebatan terkait dengan amar putusan hakim di poin kelima, kalau saya nggak salah, itu yang banyak menarik atensi publik. Nah, dalam hal itu tentunya kita berharap tidak ada lagi Saka Tatal, Peggy Setiawan yang lain ke depan, ya. Sehingga semua tindakan aparat itu harus dengan dasar bukti yang kuat. Karena kalau sampai ke pengadilan pun, Bang, hakim itu lebih cenderung mungkin membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kalau nggak salah saya itu asasnya namanya in dubio pro reo. Jadi ketika hakim itu ragu, dia akan melakukan putusan tadi. Nah, sehingga sekali lagi ini berdekatan dengan apa yang kita sampaikan di awal, ada prinsip kehati-hatian. Dan dalam konteks bahwa kita menyatakan diri tidak bersalah, ya sekali lagi jangan ragu. Ini perlu untuk diperjuangkan. Karena bahasa saya diperjuangkan itu kadang bayangan kita kalau kita benar ya sudah, kebenaran itu akan datang dengan sendirinya. Enggak, ini harus melalui satu proses, Bang. Walaupun itu hak hukum harus diajukan juga. Karena kalau tidak dimaksimalkan, tidak dimanfaatkan, maka itu dianggap berarti nggak digunakan. Maka tidak ada penilaian hukum terhadap hal itu. Dan tentunya bukan hanya karena kasus ini atensi publik, kemudian kita bersungguh-sungguh. Ya, viral lagi ya. Iya, harapannya kepada semua kasus. Dan jangan-jangan kalau kita kembali ke 2016 kemarin, di saat yang sama, mungkinkah ada orang-orang lain yang serupa Peggy Setiawan dan Saka Tatal yang sedang mengajukan PK ini menghadapi hal yang sama? Iya. Ini jadi PR kita semua, Bang. Ya, karena sekali lagi tindakan hukum itu yang langsung merasakan dampaknya adalah orang yang dikenai tindakan itu. Betul. Ya, orang yang memberikan tindakan itu, saya belum menemukan ada mekanisme sanksi jika itu salah, misalnya. Itu kan nggak ada clean and clear disampaikan apa. Nah, jadi ini yang hal-hal semacam ini yang mungkin harus diatur secara teknikal ya, secara teknis di aturan kebijakan masing-masing institusi agar ada mekanisme kontrol, menjalankan proses of law yang benar, bahkan memperhatikan hal-hal yang dulu mungkin diabaikan. Kita sudah tahu orang ini salah, tapi bagaimana cara memperolehnya bukti untuk menyatakan dia salah, itu bahkan harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi agar apa? Agar aparat penegak hukum nggak dapat serangan balik juga. Kita juga harusnya melihat posisi penyidik juga, ataupun penuntut umum, ataupun hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara. Mereka mungkin saja ingin mencapai keadilan juga, tapi ketika prosesnya salah, ya, ini yang harus kita ingatkan. Tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya kalau konsep berpikirnya sudah demikian, ya orang sudah trust, Bang. Ujung dalam perkara Peggy Setiawan, Saka Tatal ini adalah ingin menimbulkan trust hukum. Ya, mengembalikan. Ya, betul, Bang. Bagaimana orang percaya akan hukum kita. Bahwa hukum itu bekerja, bahwa hukum itu tidak tebang pilih. Walaupun di publik ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita temukan, Bang, pandangan-pandangan bahwa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Definitely clear. Itu, Bang. Bagaimana menjelaskan itu kepada masyarakat luas yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang seakan-akan mungkin diabaikan ketika dilakukan oleh orang yang punya power atau kekuasaan. Nah, ini kan kritik yang seharusnya jadi vitamin ya, Bang, untuk semakin baik. Bukan kemudian dianggap ini kok feedbacknya seperti ini sepertinya mendiskreditkan kami. Karena bukan yang diserang sebenarnya bukan antara masyarakat luas versus institusi apapun, tidak. Tapi masyarakat juga punya kecintaan dalam bentuk lain yang memberikan kritik. Maka sebagai pelayan publik nggak boleh anti kritik, kan begitu. Nah, apapun itu intinya kita berharap melalui sidang PK yang akan dilangsungkan Rabu mendatang, aparat penegak hukum bisa mengembalikan rasa percaya masyarakat kembali. Betul. Bang,
terhadap proses penegakan hukum kita. Sepakat. Bang Heri, terima kasih banyak udah mau berbagi dengan Sama-sama. kami, udah mau sharing. Kita sebelum bubar, ini Bang, ngobdar itu nggak cuma ngobrol Bang bareng Darwin, tapi ngopi juga Bang. Oke, Masya Allah. Kita cicipin dulu kopinya Bang. Biasa. Mantap Bang. Mantap banget. Bang, nggak terasa kita udah di penghujung. Kadang-kadang memang ngobrol-ngobrol kayak begini seru, cuma kadang memang kita harus dibatasi oleh durasi, Bang. Mungkin lain waktu kita bisa lanjutin obrolan kita lagi nih. Siap. Terima kasih banyak Bang Heri udah mau lagi berbagi dengan kami, dengan Sobat Forum dimanapun berada ya. Mudah-mudahan Abang selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan dan dimudahkan semua urusan. Amin. Doa yang sama untuk Bang Darwin dan tim Forum Keadilan TV. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami bersama Abangda Heri Firmansyah, ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Kami akan terus hadir dan menemani Anda dengan isu-isu terkini dan isu-isu terbaru lainnya, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.